Wait. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi terkait grupoida, semigrup, dan juga monoida. Boleh di next. Sebelum masuk ke materinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Nabila Syafa Putri Uda selaku moderator, kemudian rekan saya. Saya Adila Divani Davel sebagai pemateri ketiga. Saya Isyatin Ufia sebagai pemateri pertama. Oke, baik. Karena sesi perkenalan sudah selesai, lanjut ke pemateri pertama. Kepada Isya, dipersilakan. Ya, pertama, kita akan membahas mengenai grupoida terlebih dahulu. Grupoida sendiri adalah suatu struktur aljabar yang mempelajari hanya satu operasi biner, yaitu terhadap penjumlahan atau perkalian. Nah, G dikali dengan operasi biner bintang disebut grupoida apabila untuk semua G1, G2, elemen G ketika G1 dioperasikan bintang G2 itu elemen G. Boleh di next. Oke, langsung masuk ke contoh soal. Di sini ada latihan soal ke-6. Diberikan himpunan bilangan bulat dan operasi biner titik, periksa apakah bilangan bulat merupakan grupoida terhadap operasi biner titik apabila 1. A operasi biner titik B sama dengan 1/2 A ditambah B untuk semua A, B, anggota bilangan bulat. Untuk yang soal nomor 2, A operasi biner titik B sama dengan A ditambah B ditambah 2AB untuk semua AB elemen bilangan bulat. Dan seterusnya sampai soal nomor 5. Boleh di next. Oke, di sini untuk penyelesaiannya, untuk soal nomor 1, itu kan tadi A operasi biner titik B sama dengan 1/2 A ditambah B untuk semua A, B, anggota bilangan bulat. Untuk penyelesaiannya itu, jika operasi biner titik ini didefinisikan bahwa untuk semua A, B itu elemen bilangan bulat, maka berlaku A operasi biner B itu sama dengan 1/2 A plus B. Nah, maka operasi biner titik ini pada bilangan bulat itu tidak bersifat tertutup, sehingga bilangan bulat dengan operasi biner titik ini bukan suatu grupoida. Untuk soal nomor 2, tadi kan ada A operasi biner titik B itu sama dengan A plus B ditambah 2AB untuk semua AB elemen bilangan bulat. Untuk penyelesaiannya, jika operasi biner titik ini didefinisikan bahwa untuk setiap A, B anggota bilangan bulat berlaku A, operasi biner B sama dengan A plus B plus 2AB itu operasi biner pada bilangan bulat bersifat asosiatif dan juga bersifat komutatif, sehingga bilangan bulat dioperasikan biner titik adalah suatu semigrup komutatif, yang mana itu termasuk grupoida. Boleh di next. Oke, untuk soal yang ketiga itu kan ada A, operasi biner titik B sama dengan A. Untuk setiap AB, elemen bilangan bulat. Untuk penyelesaiannya, jika operasi biner titik ini didefinisikan bahwa untuk setiap A, B, elemen bilangan bulat, maka berlaku A, operasi biner titik B itu sama dengan A, maka operasi biner titik ini pada bilangan bulat bersifat asosiatif, tetapi tidak bersifat komutatif. Jadi, bilangan bulat dioperasikan biner titik ini suatu semigrup, yang mana semigrup itu termasuk grupoida. Untuk soal yang nomor 4, A, operasi biner B sama dengan A plus 2B untuk setiap A, B, anggota bilangan bulat. Jawabannya, jika operasi biner titik ini didefinisikan bahwa untuk setiap AB anggota bilangan bulat berlaku A, operasi biner titik sama dengan A plus 2B. Nah, operasi biner titik pada bilangan bulat ini tidak bersifat asosiatif dan juga tidak bersifat
komutatif. Oke, maaf, berarti ini itu bukan termasuk grupoida. Boleh di next? Oke, untuk soal yang nomor 5, di sini tuh ada A, operasi biner titik B sama dengan 0, yang mana untuk setiap A, B itu anggota bilangan bulat. Nah, untuk jawabannya sendiri, jika operasi biner titik ini didefinisikan bahwa untuk setiap A, B anggota bilangan bulat, berlaku A operasi biner B sama dengan 0. Maka operasi biner titik pada bilangan bulat ini bersifat asosiatif dan juga bersifat komutatif. Sehingga operasi biner sehingga bilangan bulat dengan operasi biner titik ini adalah suatu semigrup komutatif. Yang mana semigrup komutatif ini juga termasuk ke dalam grupoida. Mungkin untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang semigrup. Boleh di next. Nah, jadi semigrup sendiri didefinisikan jika himpunan H terhadap operasi biner bintang disebut semigrup apabila H merupakan grupoida yang berlaku sifat asosiatif. Dengan kata lain, H disebut semigrup terhadap operasi biner bintang apabila berlaku 1. H tertutup terhadap operasi biner bintang untuk setiap H1, H2 elemen H bila dioperasikan hasilnya adalah elemen H. Kemudian yang kedua, untuk operasi biner bintang pada H berlaku sifat asosiatif. Boleh di next. Boleh di next. Oke, untuk selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Di sini saya ambil latihan 3, di mana untuk soal yang pertama, periksalah kebenaran dari dan operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Kemudian untuk soal yang kedua, berikan 5 contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Dan yang ketiga, diberikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner. Boleh di next. Oke, di sini kita mencari dulu jawaban dari soal nomor 1, di mana di sini kita bikin dulu untuk tabel Cayley-nya. Di sini untuk tabel Cayley-nya penjumlahan modulo 6, di sini kita tulis untuk angka-angkanya 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di sini juga ditulis lagi 0, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian kita jumlahkan berdasarkan penjumlahan modulo 6. Nah, jika sudah, kita ambil sembarang anggota A, B, C, di mana merupakan anggota bilangan dari modulo 6, kemudian kita misalkan ambil A sama dengan 0, B sama dengan 2, dan C sama dengan 5. Kemudian kita substitusikan, setelah kita substitusikan, kita operasikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Di sini 0 ditambah 2 sama dengan 2, kemudian 5 tetap, 0 tetap, kemudian di sini 2 tambah 5 sama dengan 7. Hasilnya 7 sama dengan 7, yang dimana ini bersifat asosiatif. Maka terbukti bahwa operasi penjumlahan modulo 6 pada Z6 berlaku sifat asosiatif. Boleh di next. Nah, untuk soal kedua ini diberikan contoh untuk menunjukkan sifat ketertutupan pada suatu himpunan dengan suatu operasi biner tertentu. Nah, untuk contoh yang pertama, kita ambil himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Kita misalkan ambil untuk himpunan bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Di sini A-nya kita ambil negatif 2, B-nya kita ambil 1, dan C-nya itu kita ambil 3, di mana A, B, C merupakan anggota bilangan bulat. Kemudian kita operasikan. Setelah kita operasikan, hasilnya ternyata sama, yaitu 2 sama dengan 2, yang dimana ini merupakan sifat asosiatif dan juga merupakan sifat ketertutupan. Kemudian boleh di next.
Nah, di sini yang contoh kedua ada himpunan bilangan rasional dengan operasi penjumlahan. Di sini kita ambil untuk A-nya adalah 1/2, untuk B-nya 1/3, untuk C-nya 1/4, di mana untuk A, B, dan C itu merupakan elemen dari bilangan rasional. Nah, di sini kita operasikan seperti biasa, di sini 1/2 ditambah 1/3 sama dengan 6/5, kemudian 1/4 tetap, kemudian di sini 1/2 juga tetap, di sini kita operasikan 1/3 ditambah 1/4 sama dengan 7/12, hasilnya 13/12. Nah, di sini juga berlaku sifat asosiatif, karena hasilnya sama. Boleh di next. Nah, untuk contoh yang ketiga ini kita ambil himpunan bilangan rasional dengan operasinya perkalian. Di sini kita ambil untuk A-nya 1/2, B-nya 1/3, C-nya 1/4. Di sini kita harus ingat bahwa untuk setiap A, B, dan C itu anggota bilangan rasional. Di sini kita operasikan, di sini 1/2 dikali 1/3 hasilnya 1/6, 1/4 tetap, kemudian di sini 1/2 juga tetap, di sini kita operasikan 1/3 dikali 1/4 hasilnya 1/12. Nah, kemudian untuk hasil akhirnya sendiri adalah 1/24. Di sini juga berlaku masih sama yaitu sifat asosiatif dan juga ketertutupan. Boleh di next. Nah, untuk yang terakhir kita itu mengambil, boleh di next. Oke, di sini untuk yang atau himpunan atau contoh himpunannya kita ambil untuk bilangan maaf Fatila, boleh di next, di sini belum ke next. Oke, di sini untuk selanjutnya yang terakhir itu ada himpunan bilangan asli dengan operasi perkalian, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 5, dan C sama dengan 6. Nah, di sini untuk setiap A, B, dan C itu merupakan anggota bilangan asli. Di sini kita operasikan seperti biasa, di mana di sini 2 dikali 5 sama dengan 10, 6 tetap, kemudian 5 dikali 6 sama dengan 30, dan hasil akhirnya adalah 30. Nah, boleh di next lagi. Oke, di sini ada soal terakhir yaitu diberikan 5 bukan contoh yang menunjukkan sifat ketertutupan. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada himpunan bilangan bulat dengan operasi pengurangan. Kita ambil untuk setiap A, B, dan C merupakan bilangan bulat. Di sini A-nya sama dengan 2, B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan 4. Nah, kemudian di sini kita operasikan. Di sini kita operasikan yang di dalam kurung dulu, 2 dikurangi 3, hasilnya negatif 1, kemudian negatif 4 tetap. Di sini 2 juga tetap, di sini 3 dikurangi 4 sama dengan negatif 1. Mohon maaf, di sini ada kekeliruan, di sini 2 positif bukan negatif 2. Kemudian hasil akhirnya negatif 5 tidak sama dengan 3, yang dimana ini bukan sifat asosiatif, yang juga ini bukan ketertutupan. Boleh di next. Nah, kemudian untuk yang contoh kedua itu ada himpunan bilangan rasional dengan operasi pengurangan. Misalkan A sama dengan 1/2, kemudian B sama dengan 1/3, dan C sama dengan 1/4. Kita operasikan, kemudian di sini 1/2 dikurangi 1/3, dikurangi 1/4, di sini 1/2 juga. Nah, hasil akhirnya itu adalah negatif 1/12, tidak sama dengan 5/12. Ini artinya untuk himpunan bilangan rasional dengan operasi pengurangan bukan asosiatif. Nah, di sini untuk yang ketiga ada himpunan bilangan cacah, yang C dulu. Nah, himpunan bilangan cacah dengan operasi pengurangan. Di sini misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Di sini kita harus ingat bahwa untuk setiap A, B, dan C-nya kita ambil dari anggota bilangan cacah. Di sini kita masukkan, operasikan. Di sini 0 dikurangi 3 dikurangi 4,
dan seterusnya. Di sini hasil akhirnya adalah negatif 7 tidak sama dengan 1, yang dimana ini juga bukan asosiatif, jadi tidak termasuk dari semigroup. Boleh di next. Nah, yang keempat ini ada himpunan bilangan modul 6 dengan operasi pengurangan, misalkan A sama dengan 2, B sama dengan 3, dan C sama dengan 4. Di sini untuk setiap A, B, dan C adalah merupakan anggota bilangan modul 6. Di sini mohon maaf ada kekeliruan, harusnya Z6. Di sini kita operasikan lagi, dan hasil akhirnya ternyata tidak sama, yaitu negatif 5 tidak sama dengan 3. Berarti untuk himpunan bilangan Z6 dengan operasi pengurangan ini bukan asosiatif. Boleh di next. Nah, untuk yang terakhir ini ada himpunan bilangan Z5 dengan operasi pengurangan. Nah, misalkan A sama dengan 0, B sama dengan 3, dan C sama dengan 5. Di sini kita operasikan seperti biasa, dan ternyata hasil akhirnya itu negatif 8 tidak sama dengan 2, yang dimana ini bukan merupakan semigroup karena tidak asosiatif. Mungkin sekian dari saya, dilanjutkan ke rekan saya. Baik, terima kasih. Saya izin melanjutkan. Selanjutnya ada pembahasan mengenai monoida. Nah, monoida ini dapat didefinisikan himpunan H terhadap operasi binar bintang disebut monoida apabila H merupakan semigroup yang memiliki elemen identitas. Dengan kata lain, H disebut monoida terhadap operasi binar bintang apabila berlaku yang pertama, H tertutup terhadap operasi binar bintang. Untuk setiap H1, H2 merupakan anggota bilangan H, dan H1 dioperasikan bintang dengan H2 dan merupakan anggota bilangan H. Yang kedua, operasi binar bintang pada H bersifat asosiatif, yaitu H1 kali H2 dikalikan H3 sama dengan H1 kali H2, H1 dikali buka kurung H2 kali H3. Dan kemudian yang ketiga, untuk setiap elemen H dalam H ada satu dan hanya satu elemen E dalam H, sehingga E dikali H sama dengan H, dan H dikali E sama dengan H. Oke, kita lanjut aja ke contoh soal, yaitu yang ada latihan soal 8. Berikan 2 contoh yang menunjukkan monoida pada suatu himpunan dengan operasi binar tertentu. Soal yang pertama diberikan U10, untuk anggota himpunannya ada 1, 3, 7, 9, dan operasi perkalian modulo 10. Apakah operasi tersebut menunjukkan monoida pada himpunan U10? Baik, langsung ke jawabannya. Yang pertama diberikan U10 dengan himpunan 1,1379. Kita buktikan dulu apakah himpunan tersebut tertutup, apakah tidak pada perkalian modulo 10. Nah, pertama-tama kita buat dulu tabel Cayley-nya di sini, dan di sini menghasilkan operasi perkalian modulo 10 yang bersifat tertutup. Karena tidak ada anggota hasil yang tidak berada di dalam anggota himpunan U10. Selanjutnya, apakah himpunan U10 pada operasi perkalian modulo 10 bersifat asosiatif? Pertama-tama kita ambil sebarang ABC untuk setiap ABC elemen himpunan U10. Kita ambil A-nya itu sama dengan 3, B-nya sama dengan 7, dan C-nya 9. Nah, langsung kita operasikan. A dikali, buka kurung B kali C sama dengan A dikalikan B, tutup kurung kali C. Kita masukkan 3 dikalikan 7 dikali 9 sama dengan 3 kali 7 dikali 9. Kita kerjakan dulu yang sebelah kiri. Kita kerjakan dalam kurung 7 kali 9. Seperti yang di tabel Cayley tadi, 7 dikali 9 itu di modulo 10 itu menghasilkan 3. Maka di sini 3 kali 3. Kemudian kita pindah ke ruas kanan. 3 dikali 7 di dalam tabel Cayley di modulo 10, 3 kali 7 itu menghasilkan 1. Maka hasil akhirnya kita mendapatkan 9 dan 9. Maka operasi perkalian modulo 10 ini bersifat asosiatif. Selanjutnya kita buktikan apakah himpunan U10 di perkalian modulo 10 ini memiliki elemen identitas. U10 memiliki elemen identitas pada anggota 1, anggota himpunan U10 terhadap modulo 10. Karena ada anggota
sesuai dengan definisi yang dimana A kali E sama dengan A, anggota himpunan itu sendiri. Jadi baris ke-1 pada tabel Kelly tadi, yaitu hasilnya tetap 1379 yang merupakan anggota himpunan U10. Baik, dilanjut ke soal kedua, diberikan himpunan A dengan anggota himpunan 0, 4, 8, dan 12, dan operasi penjumlahan modulo 16. Apakah operasi tersebut menunjukkan Moida pada himpunan A? Seperti tadi, pertama-tama kita buktikan dulu apakah dia bersifat tertutup atau tidak. Nah, setelah dibuktikan dengan tabel Kelly, ternyata himpunan A pada operasi penjumlahan modulo 16 ini bersifat tertutup. Karena tidak ada angka lain selain anggota elemen himpunan A. Selanjutnya kita pastikan juga apakah himpunan A terhadap modulo 16 ini bersifat asosiatif. Kita ambil sebarang ABC, untuk setiap ABC itu anggota himpunan A. A-nya kita ambil 4, B-nya 8, dan C-nya itu 12. Kemudian kita substitusikan seperti ini. Kemudian kita kerjakan dulu di ruas kiri. Kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 8 ditambah 12 itu 20, maka 4 ditambah 20. Kemudian kita pindah ke ruas kanan. Kita kerjakan juga yang di dalam kurung terlebih dahulu. 4 ditambah 8 itu 12, maka hasil keduanya adalah 24. Maka seperti yang kita tahu ini berarti bersifat asosiatif. Selanjutnya, apakah himpunan A pada operasi penjumlahan modulo 16 ini memiliki elemen identitas? Himpunan A memiliki identitas pada anggota 0, anggota himpunan A terhadap modulo 16. Seperti tadi, di tabel baris pertama itu menghasilkan elemen itu sendiri atau anggotanya itu sendiri. Baik, dikembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Isya dan Atila. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.